Kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami puji dan sembah Engkau Tuhan, pada minggu ini, saat ini, Engkau telah kumpulkan kami seluruh warga jemaat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah pujian kami Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu saat ini Bapa. Kami rindu dan haus akan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, serta pemirsa kami yang ada di rumah. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini pada Minggu Infokapit tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat 1 hingga ayat 10. Mari kita semua Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat berkhianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Sing
Jemaat Tuhan yang kami kasihi, serta pemirsa kami yang ada di rumah, terimalah salam dari kami, Jemaat HKI Tornauli Sitapongan, Resort Sipahutar II. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jikalau kita dipertanyakan pribadi lepas pribadi, pernahkah kita mengalami rasa ketakutan? Pernah? Pernah kan? Bagaimana perasaanmu di saat kamu merasakan ketakutan itu? Ada kebimbangan. Seolah-olah kita bersalah. Seolah-olah kita banyak dosa. Banyak pelanggaran. Seolah-olah kita tidak bisa diampuni lagi. Pada saat rasa takut itu menghampiri kita. Demikian yang dihadapi oleh Raja Daud. Sebagai raja yang telah Tuhan urapi menjadi pemimpin di bangsa Israel, melanjutkan estafet kepemimpinan Raja Saul. Raja Daud sebagai raja kedua bagi umat Israel setelah kembalinya dari pembuangan Babilonia. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menetapkan Raja Daud sebagai raja bagi umat Israel. Namun ketidakikhlasan Raja Saul kepada Raja Daud untuk melanjutkan estafet kepemimpinan tersebut sungguh sangat mendalam, sehingga setiap hari Raja Saul benci terhadap Raja Daud, hingga sampai Raja Saul merencanakan sebuah pembunuhan kepada Raja Daud. Hal tersebut membuat Raja Daud semakin takut dan semakin gemetar untuk memimpin umat Israel. Sehingga dia menyendiri di sebuah tempat agar orang-orang banyak tidak berbondong-bondong dengan dia dan orang-orang banyak tidak bersama-sama dengan dia. Namun dia tidak pernah menjauhkan diri dari hadapan Tuhan, karena dia tahu bahwa dia seorang pemimpin bagi bangsa yang besar, bangsa yang telah Allah pilih, bangsa yang telah Allah urapi. Maka dia bersujud kepada Tuhan di dalam tempat kediamannya, seraya berdoa memohon agar Tuhan melepaskan dia dari tangan musuhnya, agar Tuhan melindunginya, supaya keberlanjutan kepemimpinan yang telah Tuhan tetapkan bagi Daud boleh dirasakan bangsa Israel. Dan hal tersebut, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata Tuhan nyatakan di dalam kepribadian Raja Daud. Daud dalam doanya, Daud dalam permohonannya menyatakan kepada Tuhan, seraya menyaksikan kuasa Tuhan bagi pribadinya sendiri
juga bagi umat Tuhan, umat Israel. Dia berkata, "Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku." Daud dalam doanya ini ingin mengatakan supaya Tuhan melindunginya dari musuh-musuhnya. Dan dia memohon kepada Tuhan, "Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapatkan malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya." Inilah kesaksian Raja Daud dalam pribadinya yang dia sampaikan kepada Tuhan, bahwa setiap orang yang berlindung kepada Tuhan tidak akan pernah mendapatkan malu. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah mendapatkan malu. Dan musuh-musuhnya akan kalah. Oleh karena Tuhan berdiam di dalam dirinya, oleh karena Tuhan melindunginya. Dan itu yang ingin Daud rasakan. Sebagai orang yang selalu diburu-buru oleh Raja Saul. Sebagai orang yang selalu dikepung-kepung oleh Raja Saul. Dia ingin lepas dari tangan Saul. Demikian juga kita dalam perjalanan hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita menginginkan sebuah kemerdekaan. Kita ingin kebebasan di dalam hidup kita di saat ada orang yang menindas kita. Di saat ada orang yang memburu kita. Ingat, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang menantikan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari agar kita terlepas dari musuh-musuh kita, agar kita terlepas dari beban hidup yang mencekam kita, datanglah kepada Tuhan. Nantikan Tuhan di dalam hidupmu. Nyatakan kepada Tuhan semua apa yang ingin kamu inginkan Tuhan perbuat di dalam hidupmu. Seperti seorang buta yang telah Tuhan sembuhkan. Sebagaimana yang dikatakan dalam epistel kita tadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. "Hai anakku, apa yang engkau inginkan supaya aku perbuat?" Yesus berkata demikian. "Aku ingin melihat, Rabuni, aku ingin melihat," katanya. Jikalau ada pertanyaan yang demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, "Hai Amang, Bapak Lastri, apa yang ingin Tuhan perbuat bagimu?" Apa jawaban kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? "Hai Inang Sitarjo, apa yang ingin Tuhan perbuat bagimu?" "Hai Inang Opurian, apa yang ingin Tuhan perbuat bagimu?" Mari kita jawab pribadi lepas pribadi. Sesuai dengan apa yang kita alami saat ini. Karena Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Karena Tuhan akan menjawab kita. Daud dalam memimpin bangsa Israel memohon kepada Tuhan sebuah petunjuk
agar dia berjalan di jalan kebenaran Tuhan, agar dia berjalan di dalam jalan yang baik, jalan yang telah Tuhan tentukan. Dikatakan di ayat 4 sampai ayat 5, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepada aku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Daud mengetahui bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan yang baik. Daud mengetahui bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan kebenaran. Daud mengetahui bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan keadilan. Maka seorang pemimpin, dia seorang pemimpin bangsa Israel, sangat membutuhkan kebenaran, sangat membutuhkan keadilan untuk menetapkan sebuah peraturan di tengah-tengah bangsa yang besar. Dia memohon petunjuk kepada Tuhan. Berikanlah kepadaku jalan-jalanmu. Beritahukanlah kepadaku jalan-jalanmu. Supaya apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Supaya Raja Daud tidak lari dari aturan, lari dari perintah Tuhan di dalam memimpin bangsa Israel. Demikian jugalah kiranya kita di dalam hidup ini. Agar kita berjalan di dalam kehidupan kita dengan benar. Minta pertolongan dari Tuhan. Agar Tuhan memimpin langkah hidup kita. Agar Tuhan bersama-sama dengan kita menggandeng tangan kita. Sehingga jikalau kita sudah berjalan di jalan Tuhan, maka tidak akan ada lagi mara bahaya. Maka tidak akan ada lagi musuh-musuh untuk bangkit melawan kita. Maka tidak akan ada lagi ketidakadilan, namun keadilan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Daud sendiri di dalam doanya ini tidak meninggikan hati, yang walaupun Tuhan mengangkat dia menjadi seorang raja di tengah-tengah Israel, namun dia merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa apa yang dia miliki itu adalah anugerah dan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia mengingat bahwa perbuatan Tuhan di dalam hidupnya sungguh sangat besar, terlebih bagi bangsa Israel. Dan perbuatan Tuhan itu kasih karunia Tuhan yang telah terjadi di tengah-tengah umat Israel adalah telah terjadi sejak purbakala. Dikatakan di ayat 6 dan ayat 7. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Demikianlah juga kiranya kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jangan seperti kacang lupa akan kulitnya. Jikalau kita boleh mengingat kembali perjalanan hidup kita di masa lampau hingga pada hidup masa kini, apa yang boleh kita rasakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Banyak anugerah dan kasih Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, ingatlah Tuhan selalu di dalam hidupmu.
Karena apa yang kita rasakan saat ini adalah pemberian Tuhan semata. Anugerah dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan lupakan sejarah kehidupanmu bahwa engkau adalah orang-orang yang telah dikasihi Tuhan. Orang-orang yang telah menerima rahmat dan karunia Tuhan. Akui segala dosa dan pelanggaranmu di hadapan Tuhan. Jangan pernah berkata di dalam hidupmu bahwa kesuksesan yang engkau miliki saat ini adalah oleh karena kekuatanmu. Bahwa kesuksesan yang kau miliki saat ini adalah oleh karena kemampuanmu. Bukan. Namun oleh karena anugerah Tuhan semata. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Akuilah kepada Tuhan bahwa kita di dalam hidup kita ini penuh dengan dosa dan pelanggaran. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Demikian Raja Daud berkata dan berdoa kepada Tuhan. Dia menyaksikan di dalam hidupnya serta di dalam doanya, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Dia saksikan di dalam doanya bahwa Tuhan itu adalah benar dan baik yang menunjukkan jalan kebenaran kepada orang yang sesat, yang membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah menerima pembebasan di dalam Yesus Kristus, yang telah mencurahkan darahnya di kayu salib, mampu untuk menyaksikan di dalam hidup kita bahwa Tuhan itu baik dan benar. Tuhan itu menunjukkan jalan yang benar bagi kita. Tuhan itu membimbing kita, Tuhan itu mengajarkan kita agar hidup di dalam perintahnya. Tuhan itu benar agar kita dapat senantiasa memiliki kerendahan hati seperti Dia. Oleh karena itu tidak ada jalan yang lain di dunia ini untuk memperoleh keselamatan. Tidak ada jalan yang lain di dunia ini untuk memperoleh anugerah, berkat di dalam hidup ini, selain daripada percaya dan selalu berseru kepada Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesuslah jalan kebenaran, Yesuslah jalan hidup bagi kita. Di saat kita menghadapi kesulitan, di saat kita menghadapi problema hidup, baik di dalam ekonomi, baik di dalam masa depan dan cita-cita, baik di dalam penderitaan sakit penyakit yang kita miliki, dan lain sebagainya yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Agar kita boleh terlepas dari semuanya itu, mari berserulah kepada Tuhan. Demikian tema minggu kita saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dikatakan minggu invokatif. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Juwon nama au, dungi alusak kuma ibana. Tuhan tidak pernah
membiarkan orang-orang yang selalu berseru-seru kepadanya. Tuhan selalu menjawab, Tuhan selalu mendengarkan orang yang selalu berseru kepadanya. Oleh karena itu, mengapa kita sulit untuk berseru kepada Tuhan? Mengapa kita sulit untuk selalu memohon perlindungan kepada Tuhan? Kalau ada yang susah, ada yang berat yang kamu alami di dalam hidupmu ini, berserulah kepada Tuhan, jangan berseru kepada kekuatan duniawi. Tapi berserulah kepada Tuhan, agar Tuhan melepaskan hidupmu dari beban yang kamu miliki saat ini. Selain daripada berseru, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berpegang akan ajaran Tuhan. Berpegang akan peringatan Tuhan di dalam hidup kita. Banyak sudah ajaran dan peringatan Tuhan yang telah kita terima di dalam hidup kita. Lewat pengajaran-pengajaran khotbah firman Tuhan yang kita dengarkan di dalam hidup kita ini. Mari kita berpegang, agar kita dapat mengetahui bahwa kita sebenarnya di hadapan Tuhan adalah orang yang berdosa. Agar kita boleh mengetahui bahwa kita sebenarnya orang yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Agar kita boleh mengetahui bahwa kita adalah orang yang selalu senantiasa memperoleh anugerah Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah melaksanakan pesta demokrasi yang sekali 5 tahun. Dan semua sudah ada yang terpilih. Namun kita harus sabar menanti keputusan dari komisioner pemilihan umum atau KPU. Siapa yang menang, yang menjadi wakil rakyat kita di DPRD Kabupaten Kota Madya, di DPRD Provinsi, baik maupun di DPR Pusat, serta Dewan Perwakilan Daerah yang kita pilih, dan juga buat calon presiden dan wakil presiden yang terpilih. Jangan mau kita terprovokasi. Jangan mau kita terpancing untuk membuat keributan. Mari jaga kesatuan negara Republik Indonesia. Kita semua bersaudara. Kita mengakui bahwa siapa yang terpilih itu adalah pilihan Tuhan. Maka kalaupun yang kita pilih itu kalau menang, jangan terlalu euforia. Kalau kalah yang kita pilih, jangan terlalu medile. Tetap bersabar. Tuhan akan mengangkat itu. Dan mari kita berdoa agar Tuhan memberikan petunjuk bagi mereka untuk melakukan yang terbaik untuk kemajuan seluruh masyarakat Indonesia, untuk kemajuan bangsa dan negara kita ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetap sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus berdoa untuk Tuhan yang memberikan perlindungan, keamanan, kesatuan negara kita Republik Indonesia, agar jauh dari perpecahan, agar jauh dari permusuhan. Tuhan tidak mau ada perpecahan. Tuhan tidak mau ada permusuhan. Bagi bangsa yang telah Dia pilih, bagi bangsa yang telah Dia tetapkan merdeka dari tangan penjajah, bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mari tetap berseru dan selalu berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan menjawab kita di dalam segala doa yang kita panjatkan. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah.
Hanya kepadamu kami Tuhan berlindung dari musuh-musuh kami. Lepaskan kami Tuhan, lindungi kami, agar kami memperoleh keselamatan dan kemerdekaan. Berkati firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Tuhanlah yang mengajari kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap senantiasa berseru kepada Tuhan, bahwa Engkau telah menunjukkan jalan kepada kami, yakni Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami di kayu salib. Terpuji Engkau Tuhan yang telah memberikan kedamaian bagi bangsa dan negara kami yang baru melaksanakan pesta demokrasi. Kiranya Tuhan, siapa yang telah terpilih lewat pemilihan yang kami lakukan, baik legislatif di tingkat kabupaten kota, provinsi hingga sampai ke tingkat pusat, bahkan presiden dan wakil presiden yang terpilih, biarlah Engkau tuntun mereka dengan rahmat dan kasih karunia-Mu serta kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka mampu untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan jalan dan perintah Tuhan. Mereka akan menjauhkan diri dari segala kejahatan, melainkan mereka senantiasa boleh memperbaiki kehidupan dan kemakmuran serta keadilan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terpuji Engkau Tuhan, berkati seluruh warga jemaat-Mu dan juga pemirsa kami yang ada di rumah. Engkau tetap senantiasa memulihkan kehidupan mereka lewat jamahan tangan-Mu yang kudus, kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang tetap senantiasa menjagai, melawat mereka di dalam segala kehidupannya. Berkati juga Tuhan pimpinan NTP serta pegawai staf karyawan. Engkaulah yang tetap senantiasa melimpahkan berkat-Mu bagi mereka, memberikan kesehatan dan memberikan buat mereka panjang umur, agar mereka dapat lebih melayani Tuhan lagi di tengah-tengah masyarakat yang holistik. Terpuji Engkau Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.